Hai, selamat datang di channel YouTube Salinel Publisher. Kali ini Minel mau membagikan audiobook dari judul cerita How, karya penulis Mahdum. Sedikit tentang buku ini. Suatu saat Carol berjanji bahwa ia akan hidup bahagia dengan Kanaya, cinta pertamanya. Di lain waktu, ia juga berjanji pada Naila bahwa ia tak akan berpaling dari perempuan itu dan siap menempuh hidup yang baru asal dengan Naila. Karena janji Carol itu, Carol kembali ditemukan oleh Kanaya yang menghilang selama 6 tahun. Tapi di jari manis Carol sudah disematkan cincin pertunangannya dengan Naila. Lalu bagaimanakah caranya Carol menepati janjinya dengan Kanaya? Akankah Carol tetap menikah dengan Naila atau menepati janjinya dengan Kanaya? Mina langsung masuk ke bagian prolog. Sedikit quotes dari Mahdum. Aku tak ingin semuanya terjadi, tetapi kamu masih saja bisa merebut hatiku dengan handal. Ini sudah hari ketiga Kanaya lembur di kantornya. Hari ketiga pula ia nikmati indahnya bulan di atas atap kantornya. Awalnya Kanaya tidak tahu ada tempat sebagus ini di kantornya, tempat membuang penat karena sudah beraktivitas selama 1 hari penuh, berkutat dengan berkas dan angka di layar komputernya. Untungnya ada Carol, pemilik perusahaan, mengizinkan Kanaya berada di rooftop kantor. Carol juga adalah orang yang pernah berurusan dengannya 6 tahun lalu. Atap kantor ini merupakan tempat favorit Carol. Karenanya ia tak segan untuk menempatkan meja dan kursi sebagai penunjang rasa nyaman. Saking fokusnya Kanaya berdiri dan menatap langit hitam sembari menghitung satu persatu bintang yang ada, ia tak menyadari jika ada seorang pria yang sudah memperhatikannya sejak 3 menit lalu. Langkahnya pelan menuju ke arah Kanaya. Saat mulai dekat, ia merentangkan tangannya, kemudian memeluk tubuh langsing Kanaya yang dibalut kemeja juga rok warna senada hitam. Sebuah bisikan membuat Kanaya tahu siapa si pemilik tangan yang tengah memeluknya. Lagi ngapain kamu di sini, Kanaya? Kanaya tersenyum saat memutar tubuhnya. Jarak antara dirinya dan Carol sangatlah dekat. Lagi ngitung bintang, jawab Kanaya polos dari bibir mungilnya. Membuat Carol tersenyum miring. Tangannya terangkat membenarkan rambut Kanaya yang ditiup angin malam. Kanaya, ucap Carol lembut. Boleh aku jatuh cinta sekali lagi padamu? Kemudian Carol menempelkan bibirnya ke bibir halus Kanaya dan mengecupnya dengan lembut. Aku jatuh cinta padamu sekali lagi, Kanaya. Lirihnya sebelum benar-benar membawa Kanaya dalam pelukan. Itu adalah bagian prolog dari cerita How. Kita masuk ke bagian 1 dengan judul Kanaya dan Manik. Di sini ada quotes juga yang ditulis oleh Kak Mahdum, yaitu lalu bolehkah aku jatuh cinta sekali lagi kepadamu? Sepatu Kanaya memantul, menimbulkan bunyi yang membuat dia semakin percaya diri. Ia mengenakan kemeja putih yang dimasukkan ke dalam rok pendek berwarna hitam, rapi. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan tergerai membuat surainya bergoyang lembut di setiap langkah Kanaya. Bisa dibantu? Tanya resepsionis di balik mejanya. Wanita itu mengenakan blazer hitam. Dari name tag-nya, mbak resepsionis itu bernama Asri. Ruangan interview di mana ya? Tanya Kanaya. Di lantai 2 ujung koridor, jelas Asri dengan senyum manis. Kalau begitu terima kasih, jawab Kanaya dan melanjutkan langkahnya menuju lift. Pagi Pak, sapa beberapa karyawan pada seorang pria yang sibuk dengan ponselnya. Pria itu tak lain adalah Carol. Ia hanya mengangguk saja dan langsung masuk ke dalam lift yang khusus diperuntukkan baginya. Saat berada di dalam lift, tiba-tiba Carol menyadari sesuatu. Matanya terbuka lebar, ia mengerjap sekali ketika pintu lift terbuka. Sebuah kenangan di 6 tahun silam berputar dalam kepalanya. Matanya terpejam, membiarkan masuk, lalu masuk. Mama, nggak apa-apa Ma. Suara perempuan muda dengan rambut terurai panjang itu menatap sang ibu yang di keningnya baru saja diplaster. Terlihat sekali wajahnya amat ketakutan. Tangan lembut itu memegang telapak tangan sang ibu. Nggak apa-apa Kak, kakak kesini ngapain? Ibu kan cuma luka biasa. Jawaban yang kurang melegakan dari sang ibu membuat si anak perempuan hanya bisa mengerucutkan bibir. Luka sang ibu memang tidak lebar, hanya luka kecil akibat membentur aspal.
Ya udah nak, kali ini tatapan sang ibu terlihat ke arah Carol. Senyumnya tulus dan lembut membuat Carol semakin tidak enak hati. Carol hanyalah seorang kakak dari si penabrak yang menyebabkan sang ibu sampai dilarikan ke rumah sakit. Berkali-kali sudah Carol mengucapkan permintaan maaf dan mengulurkan bantuan. Ibu pulang dulu, sudah ada Kanaya, anak ibu yang jemput. Kamu sama adikmu hati-hati ya. Carol kabur dengan sang ibu. Ia penasaran bagaimana bisa seorang korban kecelakaan masih saja begitu bersahaja dan lembut kepada pelaku penabrak dan keluarga pelaku. Saya antar Bu, tawar Carol untuk kesekian kalinya. Kali ini sedikit pemaksaan. Sebenarnya Carol sudah bertanggung jawab dengan membayarkan biaya pengobatan, tetapi tak mungkin Carol membiarkan ibu dan anak perempuannya pergi begitu saja. Aku bawa mobil kok, sela Kanaya yang membuat Carol tak bisa berkutik. Asisten Carol bernama Pido menatap aneh atasannya. Ini karena Carol meminta turun kembali ke lantai 2 padahal mereka sudah berada di lantai 6, di mana ruangan Carol berada. Napas Carol tercekat saat ia melihat perempuan yang membuat dirinya ingat dengan kejadian 6 tahun lalu, duduk rapi di depan ruangan HRD. Carol melangkah dengan sikap pura-pura tak acuh. Sempat ia melirik ke arah Kanaya yang ternyata justru sibuk memeriksa isi ponselnya. Ada kelegaan tersendiri karena Kanaya belum melihatnya. Di dalam ruangan HRD, seorang pelamar baru selesai diwawancarai. Siapa yang belum diinterview? Tanya Carol pada Nurul, staf HRD yang bertugas melakukan wawancara. 3 Pak, jawab Nurul sembari menaikkan alisnya. Ia bingung kenapa sampai atasannya masuk ke dalam ruangannya. Biar saya yang interview sisanya. Ini kan surat lamarannya? Tanya Carol yang sudah memegang beberapa berkas pelamar. Nurul mengangguk saja sebagai jawabannya. Setelahnya, Fido memberikan informasi kepada 3 orang pelamar tersisa untuk melanjutkan wawancara lantai 6. Di ruangannya sendiri, Carol merasa gerah, walaupun AC sudah menyala. Ia menelan air liurnya berkali-kali saat membaca salah satu CV yang ada di tangannya. Ternyata benar, perempuan itu adalah perempuan yang ia kenal 6 tahun yang lalu. Pintu ruangan Carol terketuk. Kanaya menjadi peserta interview terakhir. Carol menahan nafas saat Kanaya masuk, takut-takut perempuan itu langsung mengenalinya. Namun ternyata tidak. Kanaya malah bersikap sama seperti 2 pelamar sebelumnya yang menyapa sopan Carol sebagai calon atasannya. Apakah Kanaya sudah lupa denganku? Tanya Carol di dalam hati. Kenapa Anda melamar pekerjaan di sini? Apa yang akan Anda berikan bila perusahaan ini menerima lamaran Anda? Sebelum menjawab pertanyaan Carol, Kanaya tersenyum manis dengan gigi bungsunya, menyebabkan dada Carol berdebar cepat. Ya, salah satu alasan saya melamar pekerjaan di sini karena lowongannya kebetulan berhubungan dengan hal yang saya kuasai. Perusahaan ini juga saya dengar-dengar perusahaan yang baru berkembang. Sebagai orang yang baru lulus, saya ingin mendedikasikan kemampuan yang saya miliki di sini, membantu perusahaan ini agar bisa lebih berkembang. Saya ingin maju bersama perusahaan ini, jawab Kanaya dengan tegas. Tak ada sedikitpun keraguan di wajahnya saat menjawab pertanyaan Carol. Carol sebenarnya tidak peduli apapun jawaban Kanaya, karena Carol yakin Kanaya pasti bisa menerima tugas nantinya. Carol masih tak menyangka akan bertemu Kanaya di sini. Di kantornya, melamar sebagai salah satu stafnya. Carol pikir ia benar-benar sudah berpisah dan tak akan bertemu lagi dengan Kanaya. Namun takdir memang tidak ada yang tahu. Setelah 6 tahun berlalu, Kanaya justru muncul di hadapan Carol dengan senyumnya yang masih sama. Kanaya? Iya Pak, jawab Kanaya langsung. Kamu masih kenal saya? Pertanyaan itu meluncur dengan bebas dari mulut Carol. Ia ingin memastikan bahwa Kanaya benar-benar sudah lupa dengan dirinya. Apakah sesi wawancara ini sudah selesai? Saya pikir pertanyaan ini di luar dari pertanyaan interview yang biasanya. Pertanyaan Kanaya dibalas dengan anggukan dari Carol. Laki-laki itu pun menutup berkas lamaran Kanaya, lalu menatap Kanaya lekat-lekat sambil membuka kancing lengan kemejanya. Kamu kenal saya? Ulang Carol sekali lagi. Karena Kanaya masih tak menanggapi pertanyaan sebelumnya. Kanaya menggeleng, jawaban yang membuat Carol merasakan hal yang aneh. Ekspektasinya hancur. Carol pikir Kanaya masih mengingatnya. Carol pikir Kanaya masih mengingat saudara dari seorang perempuan yang pernah menabrak ibunya. Saya Carol Saradeo. Kanaya hanya mengangguk saja, sambil membulatkan mulutnya membuat Carol frustasi. Kalau begitu, kamu silakan keluar. Kanaya berdiri, rambutnya yang tergerai ikut bergerak. Ia menjulurkan tangannya yang disambut hangat oleh Carol untuk bersalaman. Tetapi tidak, Kanaya justru menarik tangan Carol, mencoba membantu laki-laki itu membuka kancing lengan kemejanya. Kalau nggak bisa ngebuka tuh, bilang Carol, ledek Kanaya dengan senyum jahilnya. Susah ya?
Kamu tidak sopan sekali, manggil saya tanpa embel-embel Pak. Carol melepaskan tangannya dari tangan Kanaya. Kanaya jadi salah tingkah sendiri. Tadinya ia berniat menggoda Carol dengan pura-pura tidak mengenalinya, tetapi rupanya respon Carol berbeda. Carol berdiri berjalan memutari mejanya, mendekat ke arah Kanaya. Keduanya kini saling berhadapan. Maaf Pak, saya pikir Bapak mengajak saya untuk bergurau tadi, jelas Kanaya sambil menunduk. Dengan dua jarinya, Carol mengangkat wajah putih Kanaya hanya agar Kanaya menatapnya lagi. Kamu apa kabar? Tanya Carol pelan. Kanaya kembali mendengus. Ternyata Carol kembali menjailinya. Ini juga saya rasa tidak ada di pertanyaan interview tadi. Saya tidak mau jawab, takut salah lagi. Jawab Kanaya sambil tersenyum, membuat Carol mendengkus dan menggeleng pelan. Perempuan ini masih sangat menggemaskan. Carol kembali mengulurkan tangannya. Kanaya paham maksud Carol. Ia kembali berkutat dengan kancing lengan ke meja Carol. Aku baik, kamu sendiri gimana? Carol pakai kemeja yang harganya berapa sih? Kenapa kancingnya sudah susah sekali dibuka? Gerutu Kanaya dalam hati. Satu tangan Carol yang bebas tiba-tiba merangkul pinggang Kanaya, menarik perempuan itu dalam dekapannya lalu berbisik lembut. Aku juga baik. Kanaya dinamik lirihnya. Tuhan, kalau sudah begini aku mesti apa? Tanya Kanaya dalam hati. Pesona Carol tidak bisa didustakan lagi, tetapi kalau terus berada di dalam pelukan Carol, jantung Kanaya bisa saja lepas dari tempatnya. Kanaya tidak mau mati muda. Aku terlalu merindukan kamu, Kanaya. Terima kasih sudah hadir lagi. Kalimat berikutnya dari Carol membuat Kanaya kelimpungan hingga tidak bisa membalasnya. Sekali lagi, apa boleh aku jatuh cinta kepadamu, Kanaya? Sekian part 1 dari cerita How. Kalau misalnya kalian masih tertarik dengan part keduanya, bisa komen atau bisa langsung DM di IG Salinel Producer. Tinggal ketik di search @sali.nel. Makasih.